Anggota Komisi 6 DPR RI yang membidangi masalah perdagangan, Mufti Ana menyebutkan penetapan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak menjadi tersangka sebagai tamparan keras bagi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan jajarannya. Kasus ini disebutnya menjadi catatan super penting bagi Mendak bahwa selama ini bisnis proses di lembaganya yang diduga dibuat main-main sehingga Mendak harus berani melakukan perubahan radikal. Mufti mendukung penuh aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas karena masalah minyak goreng ini sudah menyusahkan masyarakat. Sementara itu, ekonom Indef Nailul Huda menilai aktor utama alias dalang dari permasalahan minyak goreng belum benar-benar terungkap. Sebab permasalahan minyak goreng langka ini tidak hanya sebatas perizinan ekspor saja. Ada permasalahan kartel yang menyebabkan harga minyak goreng naik berkali-kali lipat. Kemudian juga permasalahan di sisi distribusi yang dinilai masih ada aktor lainnya yang lebih tinggi dibandingkan yang sudah diumumkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka kemarin. Terlebih setelah adanya BLT minyak goreng yang bisa memberikan keuntungan hingga 1,12 triliun rupiah kepada para mafia minyak goreng. Dan kita lanjutkan berbincang dengan Pak Oke, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dari Kemendak, Pak Amin dari Komisi 6 DPR RI, dan Pak Bayu Krisnamurti, Wakil Menteri Perdagangan 2011-2014 yang bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Dan di studio sudah hadir Tama Satri Langkun, Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM. Saya ke Mas Tama dulu. Mas Tama, sebagai orang yang lama di ICW, lama memperhatikan masalah hukum di negeri ini, Anda melihat seperti apa? Tiba-tiba kejaksaan naik mengambil alih kasus ini, polisi diam, KPK pun tidak bergerak. Apa yang bisa Anda baca dari kasus ini? Saya melihat ada beberapa hal menarik ya. Tentu kita akan berangkat dari penetapan tersangka dan pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung. Yang pertama, dia menyebutkan bahwa kasus ini berangkat dari kelangkaan minyak goreng. Artinya dia coba merelasikan bahwa ada indikasi perbuatan pidana, sudah ada penetapan tersangka, akibat apa? Ini urusan dari kelangkaan minyak goreng. Jadi ini nggak main-main. Karena apa? Dia menjelaskan bahwa masalah besar yang terjadi hari ini di Indonesia soal kelangkaan itu ada hubungan dengan kasus yang ditangani sekarang. Nah, poin yang kedua, dia juga menyebutkan bahwa ada korupsi, ada pelanggaran terhadap undang-undang perdagangan. Meskipun soal korupsi dia nggak sebut pasal berapa, perbuatannya yang mana. Nah, ini yang kemudian keterangan resmi yang selama ini baru kita dengarkan. Nah, kalau berangkat dari sini tentu saja kita harus melihat penanganan perkara yang lebih luas. Satu, kalau kita bicara soal siapa yang melakukan, siapa yang terlibat, kalau kemudian hanya bebannya pada dirjen saja, tentu rasanya kok agak janggal. Artinya ada yang ingin mengatakan ada peran orang yang di atas dirjen dari menteri seperti itu? Nah, kalau itu kemudian tentu kita harus berangkat pada bukti dan Jaksa Agung belum bicara apa-apa soal itu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ini masalah besar, masalah yang berhubungan, dia juga menyebabkan kerugian perekonomian negara. Tentu ini harus dilihat perbuatan pidananya yang mana. Itu satu. Yang kedua tentu kalau dia sebutkan kerugian negara, yang mana kerugian negaranya? Berapa kerugian negaranya? Inilah kemudian yang kita tunggu. Jadi sebelum jauh-jauh, misalnya Kejaksaan Agung bilang mau hukuman mati dan lain sebagainya, menurut saya ntar dulu. Gak usah mikirin itu, fokus dulu aja apa yang disampaikan, apa yang mau dibuktikan. Sehingga kita betul-betul tahu, kalau betul ada mafia minyak goreng, ini siapa sih? Di mana sih melanggarnya? Dan apa yang bisa dilakukan? Karena ujung dari pemberantasan korupsi, penegakan hukum tentu adalah kesejahteraan. Dan tentunya juga belum bisa menjawab pertanyaan publik, apakah ini benar-benar mafia yang sesungguhnya, ataukah ini hanya bukti permulaan saja, seperti itu ya? Tentu tadi ya, masih ada puzzle yang kemudian kosong untuk bisa bilang bahwa ada penetapan tersangka, ini kemudian yang mengakibatkan tadi soal kelangkaan minyak goreng. Ini menurut saya masih ada puzzle-puzzle yang tentu saja kita masih harus tunggu sampai sejauh apa Kejaksaan Agung mau bertindak. Baik, saya tertarik dulu untuk melihat kondisi real di lapangan. Saya ke Pak Oke Nurwan lagi, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak. Pak Oke, seberapa efektif BLT yang sudah disalurkan selama ini untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menerima minyak goreng dari pemerintah, Pak Oke? Efektivitasnya tentunya dari penyaluran dan pemanfaatan BLT-nya. Itu yang tidak bisa tidak bisa saya monitor, Pak. Tetapi yang pasti untuk efektivitasnya itu segera Presiden pun menyampaikan segera diserahkan
dan dimanfaatkan, karena BLT minyak goreng pada kenyataannya nanti masyarakat belum tentu menggunakan itu, karena berupa ini kan yang kita siapkan adalah terkait kemahalan minyak goreng itu masyarakat tertentu ya kan sekitar 22 juta gitu, yang mendapat bantuan untuk berupa bantuan tunai untuk pemenuhan kebutuhan minyak gorengnya dalam 3 bulan ke depan sampai Lebaran. Tentunya itu diharapkan efektif bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dalam rangka pemenuhan minyak gorengnya. Artinya sekarang ada 2 cara Pak Oke, dari Kemendak ada BLT, sementara dari Kemenperin ada subsidi untuk produsen, seperti itu Pak Oke ya? Bukan, pada prinsipnya bukan subsidi, tetapi membayar selisih harga yang seharusnya dibayarkan oleh masyarakat. Oke. Gitu kan. Jadi harga keekonomiannya itu sebetulnya minyak goreng curah itu berapa ditetapkan oleh BPDPKS menurut Permenperin 08-nya, dan selisih harganya itu dari harga keekonomian tersebut akan di-reimburse Pak ya? Bukan di-reimburse. Dibayarkan atau ditanggung oleh BPDPKS dan disampaikan kepada produsen. Masyarakat tidak perlu mendapatkan itu, cukup membayar dengan 14.000. Oke, baik. Konsepnya itu. Baik, saya ke Pak Amin Akram dari Komisi 6 DPR. Pak Amin, ada juga permasalahan dari sisi produsen yang mengatakan biaya selisih yang untuk minyak goreng curah ternyata belum bisa mereka cairkan dari BPDPKS. Dari Komisi 6 sendiri menilainya seperti apa Pak Amin? Oh ya, itu teknis yang memang di luar pantauan kita ya, kalau memang betul seperti itu. Ya, ini untuk ranahnya Kemenperin, bukan Kemendak ya Pak Amin ya? Ya, itu memang BPDPKS kalau nggak salah dibawa ke Kementerian Keuangan atau koordinasinya di Menko Perekonomian ya kalau nggak salah Pak Oke ya. Ya, itu uangnya. Tapi yang saya bukan anti BLT ya Mas. Ini kan sebetulnya dari kasus melambungnya harga CPO dunia, itu pengusaha kan sangat diuntungkan, besar-besaran begitu loh. Makanya sebetulnya saya termasuk orang yang sangat-sangat mendukung Permendak nomor 6 tahun 2022. Itu menurut saya sangat-sangat adil ya. Ya, menetapkan DMO 20% dan DPO 9.300 untuk CPO dan 10.300 untuk olain, itu sangat-sangat adil. Silakanlah pelaku usaha yang besar-besar itu, yang ekspor itu mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari 80% produknya diekspor, yang 20% dibeli oleh masyarakat dalam negeri, ya itu dengan harga sebut aja lah ada keuntungan dikit lah gitu. Tapi memang kalau dibandingkan dengan ekspor, harga ekspor ya masih jauh gitu. Tapi kan konstitusi kita ini kan ya undang-undang dasar ya Mas ya. Ya kemudian Pancasila juga ada sila kelima. Seharusnya rakyat miskin, rakyat bawah ini, ada yang nggak setuju dengan sebutan menengah ke bawah ya, masyarakat bawah gitu, itu berhak untuk mendapatkan minyak goreng dalam hal ini dengan harga yang benar-benar terjangkau oleh mereka. HIT sebelumnya kan 11.000. Ya, kemudian di Permendak 6 itu dibagi 3 level, yang paling mahal 14.000. Nah, ternyata tidak bisa terkawal dengan baik oleh pemerintah. Padahal pemerintah tahu ya, sejak pengusaha itu mengurus izin perkebunan sawitnya, kemudian mengurus izin pendirian pabriknya, mengurus izin terus distribusinya, semuanya pemerintah itu tahu di mana tempat-tempat penyimpanannya. Dan juga apalagi sudah dikembangkan sistem simirah gitu ya. Mestinya ya krisis ini tidak layak terjadi gitu, karena 20% itu sangat memenuhi kebutuhan masyarakat dan hampir 10 juta ton, ya 20%. Pak Amin, minyak goreng ini menjadi masalah dari setiap era presiden seperti itu. Dan tentunya tidak terlepas dari keputusan politik dari pemerintahan yang sedang berkuasa. Apakah Anda juga melihat adanya proses atau pemberian BLT ini terkait dengan keputusan politik? Ya, BLT ini kan seharusnya, ya saya berharap itu sumbernya itu dari BPDPKS, yang diambil dari pungutan ekspor, untuk ekspor-ekspor yang kalau bisa dinaikkan gitu loh Mas. Bukan diambilkan dari dana PEN, dari klaster pelindungan masyarakat
yang itu membebani APBN kita lagi gitu. Kan yang untung besar-besaran ini pengusaha, ya para pengusaha-pengusaha eksportir besar-besar yang khususnya itu ya yang besar-besar, tapi dampaknya ini yang harus menanggung pemerintah, negara, dan beban rakyat lagi gitu. Ini yang menurut saya tidak tepat gitu loh sumber dananya. Mestinya dari sumber dana keuntungan pengusaha yang dipungut melalui pungutan ekspor yang dananya disimpan, dihimpun di BPDPKS itu. Baik. Itu menurut saya seperti itu, Mas. Saya ke Pak Bayu. Pak Bayu, Anda melihat efektivitas BLT ini seperti apa, Pak? Ya, kalau kita lihat dari subsidi, model subsidi kan ada dua yang secara garis besar. Subsidi terhadap komoditi dan subsidi terhadap orang yang memang memerlukan subsidi itu. Untuk kelompok masyarakat yang kita anggap layak dan pantas menerima subsidi. Untuk kebijakan yang sekarang, pemerintah telah menerapkan dua-duanya sekaligus. Jadi dari BLT itu yang disubsidi adalah kelompok masyarakat berpendapatan rendah, ya, dan kemudian melalui Kementerian Perindustrian untuk kelompok masyarakat yang masih membutuhkan minyak goreng curah, terutama sebenarnya sasarannya ini adalah untuk UKM yang belinya itu 10 liter, 20 liter, jadi jumlahnya banyak, dan artinya dia harus mengeluarkan cash dalam jumlah banyak, maka dia mendapatkan minyak goreng yang bersubsidi. Jadi minyak gorengnya yang disubsidi, komoditinya yang bersubsidi. Jadi ini menurut saya dua-duanya sudah diterapkan oleh pemerintah. Dalam pengalaman panjang Indonesia, dua-duanya memiliki tingkat keberhasilan yang atau ada pengalaman keberhasilan untuk dua-duanya. Ya di samping tentunya di setiap kebijakan tidak ada yang steril dari permasalahan dan kendala. Jadi kalau menurut saya sekarang polisinya sudah diterapkan dua-duanya dan kita harus berusaha supaya ini baik, berhasil, sedemikian sehingga tujuan tadi bahwa rakyat Indonesia bisa mendapatkan minyak goreng yang terjangkau, terutama masyarakat yang berpendapatan rendah itu bisa tercapai. Baik. Untuk masyarakat berpendapatan rendah yang ingin mendapatkan kemudahan dalam mengkonsumsi, yaitu dengan membeli minyak goreng kemasan, misalnya di minimarket yang ber-AC, ya dia bisa tetap beli dengan harga keekonomian yang lebih mahal, tapi dia sudah didukung, sudah di-backup dengan BLT gitu. Jadi dia bisa menggunakan itu untuk memenuhi kebutuhan minyak gorengnya. Jadi dua jalur itu sudah diterapkan oleh pemerintah sekarang. Baik, kita akan lanjutkan lagi nanti Bapak-Bapak dialog kita usai pariwara dan kita akan kembali lagi sesaat lagi. Tetap bersama kami di MNC News Prime.